telur misterius mengapung di lautan yang penuh dengan Pokemon. Sementara itu juga, terlihat pasukan bajak laut yang ingin mengambil telur itu. Kapten Pantom memerintahkan anak buahnya untuk segera mengamankan telur Pokemon tersebut, dan mereka pun berhasil mendapatkannya. Ketika Kapten Pantom mengagumi hasil tangkapannya tersebut, salah satu di antara anak buahnya tiba-tiba merampas telur Pokemonnya. Kapten Pantom yang marah lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pengkhianat itu. Jack yang merupakan Pokemon Ranger, berusaha melarikan diri dengan menendang panci ke arah bajak laut yang mencoba menangkapnya. Sampai kemudian dia pun terpojok, dan sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ketika Kapten Pantom memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang, Jack melompat ke atas kapal selam. Dia melihat Mantine yang sedang berenang, menangkap Pokemon itu agar bisa melarikan diri dari bajak laut yang jahat itu. Meskipun begitu, Kapten Pantom bersumpah pasti akan mendapatkan telur Pokemon itu lagi. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju kota, di mana cuaca pada hari itu sangat panas, sehingga mereka semua kecapean, dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Sesaat kemudian, mereka melihat gelembung air mengambang dari kejauhan, dan begitu mereka mengeceknya, Satoshi dan kawan-kawan menemukan seorang wanita yang sedang bermain dengan Pokemon tipe air. Rupanya Takeshi mengenali wanita itu, menjelaskan bahwa Hiromi dan keluarganya menjalankan pertunjukan sirkus keliling dengan Pokemon tipe air. Setelahnya, keluarga sirkus itu pun memperkenalkan dirinya, yang mana Haruka terpesona dengan ibu Hiromi yang terlihat muda. Minamo yang salting, tak sengaja memukul Haruka terlalu keras. Ketika sedang beristirahat di dalam mobil, Haruka melihat telur Pokemon misterius di atas ranjang. Namun hanya sebentar saja, tirainya langsung ditutup lagi. Daripada itu, Hiromi mengajak Satoshi dan kawan-kawan untuk mengikuti pertunjukan gratis yang akan diadakan di kota berikutnya. Pertunjukan sirkus pun dimulai dengan sangat meriah, dengan Satoshi dan kawan-kawan yang diminta untuk ambil bagian dalam pertunjukan tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, Buizel sedang bermain-main dengan telur Pokemon. Ketika dia hampir saja menjatuhkannya, Haruka datang untuk membantunya. Kemudian telur Pokemon misterius itu diletakkan lagi di tempatnya yang aman. Nampaknya telur Pokemon itu sangat dijaga sekali oleh keluarga Hiromi. Sementara itu, tim Rocket juga terlihat sedang mengawasi kelompok tersebut, penasaran apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Tim Rocket yang membaca majalah tentang telur Pokemon yang diincar oleh segerombolan bajak laut, mengira itu pasti adalah Pokemon yang langka, jadi mereka pun memutuskan untuk mencuri telur Pokemon tersebut. Ketika semuanya sedang tidur, Buizel malah sibuk mencari telur Pokemon, dan secara tak sengaja mengaktifkan telur Pokemon itu. Haruka yang terkena dampaknya kini mulai bermimpi, berenang di dasar laut dengan banyak Pokemon. Pokemon misterius menuntunnya ke sebuah bangunan yang nampak seperti istana. Namun sebelum dia sempat pergi ke tempat tersebut, Haruka terbangun dari tidurnya. Haruka lalu menceritakan mimpinya tadi malam, yang masih belum diketahui secara pasti apa maksud dari mimpi aneh itu. Di saat inilah tim Rocket menyelinap masuk untuk mencuri telur Pokemon. Namun begitu disentuh, telur Pokemon itu mulai bersinar, yang menyebabkan tim Rocket kini saling bertukar tubuh. Tim Rocket yang ketahuan segera melarikan diri. Satoshi memerintahkan Pikachu untuk mengejar tim Rocket, dan dengan bantuan Viro, mereka pun berhasil merebut telur Pokemon itu lagi. Jack akhirnya membongkar penyamarannya, sekaligus memperkenalkan dirinya adalah Pokemon Ranger. Tugasnya adalah untuk menjaga telur Pokemon, sampai menetas menjadi Pokemon seutuhnya. Di saat yang bersamaan, Kapten Pantom datang dan mulai menyerang mereka semua. Jack dan yang lainnya pun berpencar untuk melindungi telur Pokemon agar jangan sampai jatuh ke tangan penjahat itu. Ketika Jack mengalihkan perhatian Kapten Pantom, Satoshi menyuruh Haruka untuk membawa lari telur Pokemon, selagi dia yang akan menghadapi bajak laut. Kapten Pantom tiba-tiba muncul lagi, dan berusaha merebut telur Pokemon dari Haruka. Seketika telur Pokemon itu akhirnya menetas menjadi mythical Pokemon Manapi. Dan mereka pun langsung kabur lagi setelahnya. Manapi tidur di pangkuan Haruka, dan ketika yang lainnya hendak menggendongnya, mythical Pokemon itu malah menangis, tidak ingin dipisahkan dari Haruka yang dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Namun Kapten Pantom rupanya masih terus mengikuti, meluncurkan pengait untuk menahan mobil.
Satoshi dan kawan-kawan menyelamatkan diri mereka ke gerbong yang satunya, sehingga helikopter yang ditumpangi Kapten Pantom mulai kehilangan kendali dan terjatuh. Singkat cerita, mereka pun tiba di reruntuhan kuno. Dan hanya yang punya kunci yang bisa masuk ke tempat tersebut. Jadi ketika Kapten Pantom sampai di sana, dia tidak menemukan jalan untuk bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya dia pun keluar lagi, dan bertemu dengan tim roket yang menawarkan bantuan. Padahal itu hanyalah akal-akalan mereka saja, yang ingin menangkap Manapi untuk diri mereka sendiri. Begitu sampai di ujung, mereka melihat monumen di dinding yang menceritakan sebuah legenda. Dulunya ada sebuah kuil tersembunyi yang bernama Samiya, tempat tinggal Pokemon air beserta penduduknya. Namun roh jahat mulai menyerang tempat suci itu, sehingga raja menggunakan kekuatannya untuk melindungi kuil, menenggelamkannya di dasar laut. Pada saat gerhana bulan, bulan akan bersinar merah dalam waktu yang singkat, dan saat itulah Samiya akan terlihat. Tapi mereka harus sampai ke kuil sebelum bulan itu bersinar terang. Manapi sendiri dianggap sebagai pangeran laut, yang bisa menuntun mereka ke kuil yang tersembunyi itu. Jadi mereka pun pergi ke pelabuhan untuk mengantarkan Manapi ke sana. Namun Jack melarang Satoshi dan kawan-kawan untuk ikut dengannya, karena perjalanan ini sangat berbahaya bagi mereka. Setibanya di pelabuhan, Haruka terlihat sedih, karena akan berpisah dengan Manapi. Tapi karena ini adalah yang terbaik untuknya, maka dia pun merelakan kepergiannya. Menyadari Haruka tidak ada di sampingnya, maka Manapi itu mulai rewel lagi. Saking kesalnya mythical Pokemon itu pun menukar tubuh Satoshi dan Jack, sehingga mau tak mau kelompok itu segera diajak lagi naik ke atas kapal. Haruka tahu Manapi melakukan semua ini agar mereka bertemu lagi, dan dia sangat suka dengan mythical Pokemon tersebut. Tidak disangka-sangka, Manapi ternyata bisa berbicara walaupun hanya sepatah dua patah kata. Manapi kemudian nyebur ke dalam laut untuk membimbing mereka menuju Samiya. Haruka dan kawan-kawan lalu diajak ke bagian bawah kapal, memperlihatkan pemandangan yang ada di bawah laut tersebut. Hari demi hari berlalu, mereka masih belum juga menemukan kuil tersembunyi itu. Jack menaiki para layang sambil berupaya mencari lokasinya juga, dan Satoshi yang melihatnya jadi iri dengan Pokemon Ranger tersebut. Satoshi dan kawan-kawan juga menyaksikan ketika Manapi membimbing Pokemon lainnya untuk mengikutinya. Di sela-sela waktunya, Satoshi menanyakan bagaimana ceritanya Jack bisa menjadi Pokemon Ranger. Ketika Jack masih kecil, dia pernah terjebak dalam badai salju. Jack menyadari gua yang ditempatinya dipenuhi oleh banyak Pokemon. Mereka semua berkerumun di sampingnya menjaganya agar tetap hangat. Semenjak itu, dia pun tertarik dengan kehidupan Pokemon dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Hingga akhirnya menjadi Pokemon Ranger seperti sekarang. Setelah mendengar ceritanya itu, Satoshi pun terjun ke dalam air, berenang bersama teman-temannya mengarungi derasnya lautan. Pada malam harinya, Haruka mengajari Manapi cara mengucapkan I love you, dan setelah beberapa kali mencobanya, mythical Pokemon tersebut bisa melakukannya. Jack yang melihat kedekatan Haruka dengan Manapi, dia pun takut mythical Pokemon itu tidak mau pulang ke rumahnya. Jadi dia memohon kepada Haruka untuk menjauhi Manapi. Haruka yang merasa sedih meringkuk di lorong, mengungkapkan kesedihannya pada Hiromi yang berupaya menghiburnya. Manapi duduk sendirian di atas batu sambil memandang bulan. Mythical Pokemon itu mulai bernyanyi, dan seiring dengan itu, Pokemon mulai berkumpul di sekitarnya. Nampaknya Manapi memiliki pengaruh besar terhadap para Pokemon, dan hubungannya dengan Haruka tidak akan mengganggu posisinya sebagai pangeran laut. Satoshi lalu mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bermain bersama dengan Manapi. Haruka yang juga memperhatikan mythical Pokemon itu, tak sengaja menerbangkan ikat kepalanya ke laut. Manapi berenang lebih jauh untuk mendapatkan ikat kepala milik Haruka tadi. Namun sampai sore harinya, Manapi itu belum juga kembali, sehingga Haruka dan teman-temannya yang khawatir, memutuskan untuk menyelam demi mencari Manapi. Di sisi lain, Kapten Pantom berhasil melacak keberadaan mereka, dan hanya tinggal menunggu saja sampai kuil yang tersembunyi itu menampakkan dirinya. Setelahnya barulah dia akan menculik Manapi lagi, dan mengambil harta di tempat sakral tersebut. Beberapa jam kemudian, Haruka pun menemukan Manapi, yang rela bersusah-susah untuk mengambilkan ikat kepalanya. Dia sangat lega Manapi dalam keadaan baik-baik saja. Namun yang bahayanya, ada Kapten Pantom yang mengikuti dari belakang.
Untungnya kapal selam itu bisa menyamarkan dirinya, sehingga Kapten Pantom pun kehilangan jejak mereka lagi. Saat gerhana bulan terjadi, mereka akhirnya menemukan Samiya, tempat kuil tersembunyi itu berada. Manapi menuntun mereka menyusuri koridor yang terhalang oleh air terjun. Kemudian Manapi mulai bernyanyi, sehingga air terjun itu pun terbelah dan mengungkapkan jalan di belakangnya. Jack yang khawatir Kapten Pantom akan menemukan jalan masuk ke dalam kuil, maka dia pun segera menyusul ke tempat tersebut. Namun gerhana bulan ternyata sudah berhenti, jadi jalan menuju ke kuil kini telah tertutup. Ternyata benar, Kapten Pantom telah tiba di sana, dan mulai mencari Manapi lagi. Sesampainya di depan altar yang ada tulisan kuno, Kapten Pantom mengaku bisa membacanya. Dia mengatakan di balik ruangan ini terdapat harta karun yang berlimpah ruah. Sebuah platform memiliki kristal yang tertanam di tengahnya. Kapten Pantom yang rakus juga ingin mengambilnya. Tapi begitu dia melakukannya, sistem pertahanan di kuil tersebut tiba-tiba aktif. Hal ini menyebabkan air mulai mengucur dari langit-langit, yang artinya kuil akan segera ditenggelamkan. Saat mencoba kabur dari sana, mereka bertemu dengan Jack, yang menyuruh untuk segera pergi duluan, sementara dia yang akan menghentikan Kapten Pantom. Jack menaruh kristal yang dicuri kembali ke tempat asalnya. Tapi Kapten Pantom berhasil menyudutkannya, hingga mereka berdua pun jatuh ke pusaran air. Kapten Pantom yang hanya berhasil mencuri satu kristal, malah menghilangkan harta yang didapatkannya dengan susah payah tadi. Sementara itu, Manapi yang menyaksikan rumahnya akan segera tenggelam, dia pun berusaha untuk mempertahankannya, dengan menaruh kristal kembali ke tempatnya semula. Namun karena masih kurang satu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satoshi dan Haruka pun berusaha melarikan diri dari tempat yang sebentar lagi akan tenggelam ini. Akan tetapi, mereka akhirnya menemukan satu kristal yang hilang itu. Satoshi memasukkan Haruka dan yang lainnya ke dalam pot, sementara dia yang akan memasukkan kristal itu ke tempatnya demi menyelamatkan Samiya. Satoshi berlari menuju ruang utama lagi, saat area tersebut mulai terendam banjir. Dia menemukan lorong dan menyelam untuk bisa sampai ke ruang tengah. Tapi karena tempatnya terlalu dalam, dia pun kembali ke permukaan untuk mengambil nafas dalam-dalam. Akhirnya dia yang sudah tidak tahan lagi, pingsan tak sadarkan diri. Haruka yang berharap semoga dia dalam keadaan baik-baik saja, mengaktifkan kemampuan Manapi untuk mengisi tenaganya Satoshi lagi. Satoshi yang telah kembali pulih, mengambil kristal yang tenggelam dan meletakkannya di tempatnya semula. Dengan demikian, kuil tersebut kini muncul ke permukaan dan Samiya pun dapat diselamatkan. Ketika Haruka masih mengkhawatirkan Satoshi, Kapten Pantom tiba-tiba saja menangkap Manapi dan membawanya kabur. Tapi kemudian Satoshi yang dilapisi cahaya kuning mulai mengejarnya. Saat berupaya menghindarinya, Kapten Pantom dihadang oleh Pokemon legendary Kyogre, sehingga Satoshi pun dapat merebut Manapi lagi. Manapi yang sepertinya sudah muak dengan gerombolan bajak laut itu, memerintahkan para Pokemon untuk menghancurkan kapalnya. Dan sebagai serangan penutup, Kyogre melancarkan Hyper Beam untuk meledakkan Kapten Pantom, memudahkan Jack untuk mengamankan penjahat itu. Setelah masalahnya sudah selesai semua, Manapi memberikan kekuatan yang sama kepada semua orang, sehingga mereka bisa menjelajahi kuil beserta Pokemon-Pokemon yang berada di sekitarnya. Sampai kemudian tibalah saatnya untuk Manapi berpisah dengan yang lainnya, karena dia akan menjadi pangeran yang akan memimpin kerajaan barunya. Mythical Pokemon itu mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Dan Haruka beserta teman-temannya akan terus mengingat petualangan yang mengesankan ini.